124210090. Perkenalkan, nama saya Kayla Dila dengan NPM 1242179. Perkenalkan, nama saya Divianella Virus dengan NPM 1123210243. Perkenalkan, nama saya Farhanijar, NPM 112321006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengambil tema apa yang membuat UMKM gagal berkembang. Berikut penjelasan untuk contoh dari apa yang membuat UMKM berkembang, yaitu kasus gagal bayar. Berikut videonya. Oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang definisi koperasinya. Koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam praktiknya, koperasi simpan pinjam memiliki fungsi menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai kasus gagal bayar pada koperasi simpan pinjam yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Nah, kasus gagal bayar koperasi biasanya terjadi karena ketidakseimbangan antara dana yang dihimpun dengan kemampuan koperasi dalam mengelola pinjaman dan investasi. Banyak koperasi menawarkan bunga simpanan yang tinggi untuk menarik anggota baru, tetapi dana yang terkumpul tidak dikelola secara baik. Akibatnya, koperasi mengalami kesulitan likuiditas dan tidak mampu mengembalikan dana simpanan anggotanya. Selain faktor internal, kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi kesehatan koperasinya. Penurunan daya beli masyarakat, peningkatan kredit macet, lemahnya pengawasan manajemen, serta kurangnya transparansi keuangan dapat memperbesar resiko gagal bayar. Kisruh gagal bayar koperasi simpan pinjam Indosuria berakhir setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui proposal perdamaian pengembalian uang nasabah. Indosuria bisa mengembalikan uang para nasabah secara bertahap dengan prioritas lansia dan yang menderita sakit keras. Kisruh gagal bayar koperasi simpan pinjam Indosuria menemui titik terang. Proposal perdamaian yang diajukan pihak Indosuria disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum rencana perdamaian koperasi simpan pinjam Indosuria Cipta dalam PKPU tanggal 8 Juni 2020 yang diajukan oleh termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta dalam PKPU membebas tugasan tim mengurus sebagai pengurus PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta dalam PKPU, menghukum termohon PKPU selaku debitur dan seluruh kreditur-krediturnya duduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perdamaian tersebut. Dengan putusan ini, KSP Indosuria dapat mengembalikan uang para nasabah secara bertahap. Posko pendaftaran telah dibuka untuk melayani nasabah. Bagi nasabah yang tak bisa datang, dapat melakukannya secara online. Posko untuk kita menampung orang-orang yang lanjut usia sama yang sakit, yang very urgent condition. Meski dilakukan secara bertahap, sejumlah nasabah mengaku puas karena peluang untuk menerima kembali uang mereka telah terbuka lebar. Jadi kalau buat saya prinsipnya bagaimana bisa cepat balik gitu aja, sudah tua, buat pensiun, buat berobat. Proposal perdamaian ini disetujui oleh mayoritas nasabah. Dalam proposal tersebut terdapat jadwal yang telah disepakati dan akan dipatuhi KSP Indosuria. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Ekonomi koperasi mempelajari bagaimana koperasi berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong dan kesejahteraan bersama. Kasus gagal bayar koperasi ini berhubungan dengan ruang lingkup ekonomi koperasi karena mencakup beberapa, yaitu pertama, produksi dan distribusi dana. Koperasi menghimpun dana dari anggota lalu menyalurkannya kembali sebagai pinjaman. Ketika pengelolaan dana tidak efektif, fungsi distribusi ekonomi menjadi terganggu. Terus yang kedua itu ada kesejahteraan anggota. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, namun gagal bayar justru menurunkan kesejahteraan dikarenakan anggota kehilangan tabungan dan sumber pendapatan. Yang ketiga itu ada demokrasi ekonomi. Koperasi berjalan berdasarkan partisipasi anggota. Dalam kasus gagal bayar, sering ditemukan bahwa anggota tidak mendapatkan informasi dan transparan mengenai kondisi keuangan koperasi. Keempat itu ada stabilitas ekonomi masyarakat. Koperasi berperan penting dalam membantu UMKM dan masyarakat kecil memperoleh akses pembiayaan.
Jika koperasi gagal bayar, maka aktivitas ekonomi masyarakat dapat terganggu. Ada dampak kasus terhadap masyarakat juga, yaitu ada 1. Kerugian finansial, anggota kehilangan tabungan, simpanan, dan investasi yang telah mereka percayakan kepada koperasi. Yang kedua itu ada hilangnya kepercayaan masyarakat menjadi tidak percaya terhadap koperasi maupun lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, menurunnya aktivitas ekonomi. UMKM dan masyarakat kecil yang bergantung pada pinjaman koperasi menjadi kesulitan memperoleh modal usaha. Yang keempat, ada konflik sosial. Kasus ini dapat menimbulkan protes, demonstrasi, terus ada konflik antara anggota dengan pengurus koperasi. Yang kelima, ada pengangguran dan kemiskinan. Ketika usaha anggota terganggu karena kehilangan modal, maka risiko pengangguran dan kemiskinan tuh meningkat. Ada faktor penyebab gagal bayar koperasi. Faktor internalnya pertama, manajemen tidak profesional. Kedua, pengawasan lemah. Ketiga, penyalahgunaan dana. Keempat, transparansi rendah. Terakhir, banyak kredit macet. Ada juga faktor eksternalnya. Pertama, kondisi ekonomi melemah. Selanjutnya ada inflasi meningkat. Ada daya beli masyarakat turun, persaingan lembaga keuangan lain, dan terakhir ada kurangnya pengawasan pemerintah. Solusinya adalah pertama, memperketat pengawasan koperasi oleh pemerintah dan pengurus. Kedua, meningkatkan transparansi laporan keuangan kepada anggota. Ketiga, memilih pengurus yang profesional dan bertanggung jawab. Keempat, mengurangi pemberian pinjaman berisiko tinggi untuk mencegah kredit macet. Kelima, memberikan edukasi kepada anggota tentang koperasi dan pengelolaan keuangan. Terakhir, menggunakan sistem digital agar pengelolaan koperasi lebih aman dan transparan. Berikutnya ada kesimpulan, yaitu kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi yang tidak sehat dapat menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat dan perekonomian. Permasalahan utama biasanya berasal dari lemahnya manajemen, kurangnya pengawasan, serta tingginya resiko kredit macet. Dalam ruang lingkup ekonomi koperasi, kasus ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan anggota, distribusi dana, demokrasi ekonomi, dan stabilitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang kuat, transparansi, peningkatan kualitas manajemen, dan partisipasi aktif anggota agar koperasi dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi rakyat yang sehat dan terpercaya. Dalil dari Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil haqqi wal ihsan, yang berartikan sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.